Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, hari ini kita mau bahas tentang Antam, ya PT Aneka Tambang. Gitu. Sebelumnya disclaimer dulu, gitu ya, sebelum kita mulai. Jadi materi ini disusun oleh saya, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, pengalaman, serta sudut pandang pribadi seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Jadi di video ini, konten yang ada di dalam video ini bukan rekomendasi investasi. Jadi tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, jual, ataupun menahan suatu saham atau instrumen keuangan lainnya. Jadi keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Jadi disarankan untuk selalu analisis mandiri gitu ya, dan bila diperlukan konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional dan berlisensi sebelum mengambil keputusan. Oke, sebelum kita mulai gitu ya, saya mau sharing gitu ya, tadi analisis untuk sharing laporan keuangan Antam, tapi sama kita ada intronya dulu gitu ya untuk metode saya ini gitu ya, analisis yang saya lakukan ini mengikuti konsep value investing gitu. Jadi kita membeli saat kalau misalnya Antam ini ya, karena kasusnya Antam, kita beli saat harga Antam ini di bawah intrinsic value gitu ya. Jadi ketika sudah mencapai level tertentu gitu ya di bawah intrinsic value, nah disitulah kita mulai cicil beli, bisa beli bebas mau lamsam atau DCA bebas. Lalu apabila setelah mencapai intrinsic value-nya atau misal lebih gitu, boleh di take profit gitu. Jadi nggak murni investor jangka panjang sekali. Kalau saya yang penting apabila sudah kena intrinsic value-nya, ya tinggal take profit saja, kita cari saham yang lain. Oke, jadi tiga kriteria utama yang harus ada dalam suatu perusahaan. Ini ya tiga kriteria utama favorit saya. Yang pertama, perusahaan yang membagikan dividen secara rutin, gitu ya, terutama dalam 3 tahun terakhir gitu. Kenapa? Karena selalu saya sampaikan bahwa dividen ini merupakan bukti nyata perusahaan ini profit, menghasilkan keuntungan yang dinikmati oleh kita sebagai pemegang saham. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak, ya dia tuh di kertasnya apa di laporan keuangan untung tapi nggak bagi dividen, bisa jadi cuma keuntungan di atas kertas, nggak ada bukti nyata apa-apa kalau memang perusahaan ini memang benar-benar profit. Buat saya seperti itu, gitu ya. Lalu yang kedua, punya kondisi bisnis yang sehat, gitu ya. Jadi nggak yang lagi sakit, gitu. Jadi ya dia profit iya, menghasilkan uang tunai iya. Yang nanti akan kita bahas bareng-bareng, gitu ya, di laporan keuangan. Dan yang ketiga, ini perusahaan yang dihargai di bawah nilai wajar. Ya, jadi ya mengikuti konsep value investing gitu. Belinya kalau memang di bawah intrinsic value. Gitu. Jadi prinsip dasarnya ya harus sabar, harus fokus pada value, bukan pada pergerakan saham yang terjadi setiap hari, gitu ya. Fokus pada value, gitu ya. Dan orientasinya jangka panjang, karena harga saham ini nanti akan mengikuti kinerja fundamental perusahaan, tentunya dalam jangka panjang, nggak sebentar, gitu ya. Jadi ya perlu tiap kuartal dipantau, tiap kuartal saja dipantaunya, gitu ya. Karena ya itu kan data-data penting itu kan didapat dari laporan keuangan gitu. Beda kalau misalnya Anda menggunakan teknikal, fokusnya ya ke chart, ke grafik. Kalau saya fokusnya ke laporan keuangannya saja gitu. Ya mungkin kadang-kadang apa namanya lihat juga gitu ya, lihat juga apakah harga mencapai value atau belum gitu. Jadi fleksibel gitu ya. Tapi fokusnya sih ke laporan keuangannya dulu. Nah, jadi sebelum biasanya saya akan cari dulu ya, saya screening dulu gitu saham yang apa namanya yang mau dicari, kita screening dulu. Ada 7 yang harus terpenuhi. Yang pertama dividend payment history, yang kedua return earning gitu ya, atau saldo labanya harus lebih besar, harus positif, PBV wajib kurang dari 1 gitu ya. Karena saya fokusnya value-nya ini menggunakan PBV. Nah, PER di bawah 15 gitu ya. CFO harus positif, CFI dan CFF harus negatif gitu ya. Oke, nah kita lanjut aja ke bagian pembahasan laporan keuangan. Ini di sebelah kanan saya sudah ada ya di monitor nih PT Aneka Tambang Antam. Terus saya buka Excel-nya. Nah ini nih yang biasa saya lakukan setiap hari. Oke, ini kita 2025 Q2 Antam. Last price-nya pakai tanggal 29 Agustus. Ya, harganya 3.000 sekarang. Oke ya. Oke, kita langsung aja ke bagian laporan keuangan gitu ya. Selalu cari yang paling penting gitu ya. Di aset itu adalah kas dan setara kas gitu ya. Ini wajib sekali Anda harus mengetahui kondisi kas suatu perusahaan. Karena kalau misalnya kasnya terlalu sedikit, maka perusahaan ini ya pasti akan nanti bergantung dengan pinjaman. Dan kalau pinjaman pasti ada bunga.
ya bunga yang harus dibayar. Nanti di akhirnya apabila selalu meminjam gitu ya, bunga terlalu besar bebannya, ya Anda tidak dapat apa-apa gitu. Profitnya habis untuk bayar bunga, kasnya habis untuk bayar bunga, bayar ke bank. Anda mau dapat apa? Dividen aja nggak ada gitu ya. Nah, jadi kasnya ini kita tulis dulu. Berapa ini? Nah, ini jangan lupa ya, jutaan rupiah. Oke, ini udah sama ya. Kita pindahkan saja. Ini kas tara kas. Yang tadi kan syaratnya ada 7 ya. Ada checklistnya dulu yang 7. Nah, jadi biasanya saya cek dulu tadi dividen payment history-nya. Nah, saya udah kumpulkan datanya gitu ya. Dan tiap tahunnya 3 tahun ke belakang ini sudah bagi dividen terus. Bagus nih. Ini payment date-nya ya. Besarnya sih saya nggak gitu peduli ya, maksudnya relatif gitu. Kalau misalnya memang Anda mau pakai metode saya, ya Anda tinggal cari aja, sesuaikan aja. Mau dividen yield-nya minimal berapa? 1%, 2%, 3%, bebas. Terserah. Yang penting itu konsistensi pembagian dividennya. Setiap tahun rutin nggak gitu ya. Kalau dia rutin, 3 tahun ke belakang bagus, 5 tahun ke belakang lebih bagus lagi. Apa kalau 10 tahun terakhir memang rutin bagi dividen, itu lebih baik lagi gitu ya. Karena memang perusahaan memang membagikan hasil keuntungan bisnisnya untuk Anda. Itu bisa dinikmati. Oke, karena kalau saya sih paling singkat ya ambil 3 tahun terakhir aja. Ini terpenuhi semuanya ya. Jadi dividen payment history-nya, di screening-nya sudah oke. Oke, lanjut lagi ke laporan keuangan. Jadi setelah kas tara kas gitu ya, didapat gitu. Kita cek langsung saldo labanya. Ini yang paling penting. Itu saya paling senang dengan saldo laba gitu ya. Karena saldo laba ini adalah bukti perusahaan sudah mencetak keuntungan gitu ya. Mencetak keuntungan di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau saldo labanya ini dia negatif, artinya perusahaan ini nggak akan bisa bagi dividen. Karena kan rugi terus gitu ya. Jadi kalau saldo laba yang negatif, di laporan keuangan nih nanti istilahnya beda. Bukan saldo laba, tapi akumulasi kerugian. Contohnya ada di saham Goto. Anda nanti bisa cek di video Goto ya, yang kuartal 2 tahun 2025, video sebelum ini gitu ya. Nanti Anda bisa cek aja gitu ya. Kita lihat. Ini kita langsung pindahkan aja gitu ya, saldo labanya. Nah, keluar nih. Keluar. Sudah keluar. Retainer earning-nya positif ya. Dia sudah oke, sip. Gitu ya. Ya udah sip, lanjut ke ini ya. Oke, ekuitas pemilik. Nah, gunakan angka yang di sini. Ini juta miliar 32 triliun ya. Langsung pindahkan saja datanya. Oh ya, Anda bisa gunakan kok template Excel saya gitu ya. Anda tinggal bikin aja di Excel, ya rumusnya disesuaikan aja gitu ya. Oke, nah ini non pengendalinya kita hitung juga gitu ya. Oke, nah di sini PBV-nya berapa nih? Nah, ini book value 1.300 ya. PBV-nya 2,25 gitu ya, nggak dia lebih besar dari 1. Kalau saya PBV di atas 1, skip, udah, artinya ini over value. Saya langsung tutup, ganti ke saham yang lain gitu ya, saya cari gitu. Jadi karena kan tadi fokusnya kalau saya itu ke PBV gitu ya. Jadi kalau misal PBV-nya dia kurang dari 1 gitu ya, misal PBV 0,95 nih, Anda punya margin of safety gitu ya sekitar 5% dan potensi profitnya 5,26%. Jadi kalau misalnya Anda membeli misalnya di PBV 0,8 lah, katakan 0,8 gitu ya, dengan margin of safety 20%. Maka Anda akan punya potensi keuntungan profitnya itu 25%. Anda menjual di PBV sama dengan 1. Jadi gitu. Jadi kalau saya nggak pernah pakai proyeksi gitu ya. Proyeksi misalnya tahun sekian, income-nya akan sekian. Pertambahannya saya nggak pakai itu. Karena itu terlalu banyak faktor yang sifatnya subjektif gitu ya. Jadi tiap analis pasti beda. Misalnya maunya pertumbuhan sekian persen, yang ini mau berapa persen. Sulit gitu ya. Kalau saya cari yang pasti-pasti aja, yang mudah aja, yang gampang. Dan yang saya biasa lakukan gitu ya dari tahun 2016 sampai sekarang. Gitu. Saya sharingkan ke Anda gitu ya. Ini semuanya Anda bisa cek di video-video yang sebelumnya. Isinya sih ya seputar apa yang saya lakukan aja setiap harinya gitu ya. Saya cek, saya review gitu, saya bagikan kepada Anda gitu ya. Semuanya dibuka di sini. Jadi kalau teman-teman memang ada pertanyaan gitu, ada request gitu ya mau belajar tentang saham yang M% ini, nanti kita buka bareng-bareng ya. Saya nanti buka bareng-bareng, nanti kita bahas. Oke, tadi kayak kita kembali lagi ya. Jadi PBV lebih besar dari 1, jadi ya saya sih skip ya udah langsung. Cuman ya kita akan memang review di antam ya. Kita langsung lanjut aja. Oke, untuk laporan keuangan hanya fokus ke 3 aja ya, 3 poster penting ini gitu. Revenue, gross profit, net profit. Oke, kita tinggal pindahkan saja gitu ya.
Makan dulu. Oke, nah ini nih. Oke, laba bersihnya berapa nih? Nah, kalau laba bersih, nih pakai yang pemilik entitas induk. Nah ini, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Jadi gunakan angka yang ini. Oke. Nah ini kan kalau gross profit kan Anda bisa lihat ya di sini tuh gross profit, sales. Oh iya, ini revenue ini kalau istilah lainnya total sales gitu ya. Jadi kadang ada yang berbeda sedikit. Cuma kalau saya simpelnya revenue-nya berapa gitu, atau total sales-nya berapa gitu ya, sama aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau buat saya. Nah ini kita bisa lihat ya. Tadi kan kalau kita secara valuasi gitu ya, ternyata kan ini kemahalan gitu. Nah sekarang kita lihat untuk apa kemampuan perusahaan untuk mencetak laba gitu. Nah di sini PR-nya kurang dari 15 ya, artinya nih bagus nih, murah nih kalau secara PR gitu. Nah, ini PR keluar nih. Dia 7,78. Dia jauh di bawah rata-rata. Ya, kalau saya rata-rata selalu ambil 15. Nah, ini artinya nih cukup murah ini. 7,78. Cuman kenapa nggak masuk apa kriteria ya tadi. PPI-nya kurang dari satu ya. Cuman nih mungkin secara apa kemampuan menghasilkan profit ini oke, cukup bagus nih. Dia 7,78. Baik sekali. Katanya karena kadang saya sih kenapa 15 gitu ya. Kalau mau lebih ketat saya gunakan di bawah 10 gitu. Cuma kalau 15 biasanya cakupannya dia lebih luas gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang kan ada banyak rasio juga gitu ya, hal yang harus dipertimbangkan. Itu biasanya baru bisa ditelisik lebih lanjut kalau masuk kriterianya ini udah oke dulu semua gitu ya. Jadi ini fair bagus kok segini gitu ya kalau kata saya. Oke, nah jadi kalau udah perusahaan sudah menghasilkan keuntungan, jangan lupa untuk melihat laporan arus kas gitu ya. Selalu ingat bahwa laporan arus kas ini adalah laporan yang penting gitu ya, jangan pernah dilupakan gitu. Kan laporan keuangan itu dia ada 3 ya, balance sheet, laba rugi, arus kas gitu. Jangan hanya fokus di laba ruginya sama neracanya saja gitu ya. Kebanyakan untuk di berita itu pasti fokusnya di laba rugi. Semuanya pasti laba rugi gitu ya, gitu ya. Lalu kalau analis ya mungkin sedikit lebih dalam, laba rugi sama balance sheet gitu ya. Tapi agak jarang gitu ya kalau misalnya bahas tentang arus kas gitu ya, mungkin hanya tertentu saja yang bahas gitu. Tapi ini yang salah satu yang terpenting gitu, gitu. Kas gitu ya. Karena Anda perusahaan bertransaksi menggunakan uang kas gitu ya. Jadi uang kas ini sangat penting sekali gitu. Maka kenapa di pos aset lancar ini kas dan setara kas ini dia paling atas, paling liquid gitu ya. Karena ini segala sesuatu pembayaran dan penerimaan pembayaran itu menggunakan uang kas dan setara kas gitu ya. Oke, nah ini yang penting penerimaan kas ya. Kita langsung cek di sini nih. Penerimaan kas ini ada di arus kas dari aktivitas operasi. Lihat di sini angka yang paling atas nih penerimaan dari pelanggan. Atau kalau Inggrisnya receipts ya, kalau saya sih istilahnya receipts saja. Ini nih receipts. Nanti tinggal kita pindahin aja angkanya. Saya pindahkan dulu ya. Oke, nah ini bagus nih. Ya naik ya, meningkat. Tapi memang dia rasionya turun. Cuman kalau saya rasio kas terhadap pendapatan nih ya minimal ya 95 lah. 90, 95 lah, 95 sih lebih bagus ya 95% ke atas gitu. Artinya apa? Gini, ini kan kalau pencatatan laba rugi ini kan secara akrual ya. Jadi kalau misalnya Anda menjual sesuatu, misalnya Anda katakanlah jual rumah gitu ya. Jual rumah 1 miliar gitu. Di laporan laba rugi akan ditulis pendapatannya 1 miliar. Anda berhasil menjual 1 miliar. Tapi kan customer nih yang misalnya yang beli rumah 1 miliar, apakah bayar pas 1 miliar di muka? Tentu enggak. Kadang harus DP dulu. Setelah DP nanti mungkin termin berikutnya gitu. Nah misal katakanlah DP 50 juta. Tadi kan harga misalnya pendapatan tadi jual rumah 1 miliar. Bayar di awal DP-nya 500 juta. Nah, 500 jutanya ini masuk ke penerimaan kas. Gitu. Jadi pendapatannya 1 miliar, penerimaan kas 500 juta. Nah, Anda coba gunakan common sense Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak menerima uang kas gitu ya, yang full gitu, apakah itu perusahaannya artinya baik gitu ya? Kalau saya sih mulainya ya memang betul ya kita lihat dulu sektornya apa gitu ya. Cuman kalau misalnya dia terlalu sedikit gitu ya, pengelolaan penerimaan kasnya nggak baik gitu, nanti uang kas ini dompetnya akan tipis. Alhasil nggak bisa bayar operasional, nggak bisa ekspansi, nggak bisa bayar pinjaman gitu. Yang ada malah menambah pinjaman gitu. Dan yang tadi
Anda apakah dapat dividen? Kalau uang kasnya sedikit? Tentu enggak, gitu ya. Perusahaan ini, apalagi Anda ini yang hanya investor retail gitu ya, minoritas gitu, eee eee, hampir hampir apa ya, bisa dibilang perusahaan akan mengutamakan operasionalnya terlebih dahulu gitu ya, makanya yang tadi, bayar dividen ini wajib, kenapa? Karena ini yang paling tingginya, eee kriteria yang paling pentingnya gitu. Yang tadi, dividen ini adalah bukti kalau perusahaan ini sudah menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dibagikan kepada pemegang saham, gitu. Ya salah satunya ya kalau kasnya tersedia. Kalau kasnya tidak tersedia, mau gimana bisa bayar, gitu ya, habis uangnya. Nah, karena itu kita lihat di aktivitas operasinya. Ini kita lihat aktivitas operasinya. Nah, ini nih, gunakan angka yang di sini. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat, pindahkan dulu nih. Jadi yang net CFI, net CFO, net CFO ini kita pindahkan dulu ya supaya bisa terlihat kita bisa lihat interpretasinya seperti apa. Nah, nah, ini menarik nih. Ya, yang tadi yang saya bilang. Gitu. Oke, gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya ini kan ada 8 pola ya. Jadi ini kan bisa plus bisa plus min gitu ya. Jadi ada 8 pola gitu. Nah, sekarang ini kita lihat nih. Kalau misalnya, ini kan kita fokusnya ke 2025 Q2 ya gitu. Di sini positif nih. Artinya operasionalnya dia bagus, kita menghasilkan uang tunai. Ini salah satu ciri perusahaan yang baik gitu ya operasionalnya, ya ini net CFO-nya ini dia positif gitu ya. Jadi selalu cari yang net CFO-nya positif gitu ya. Gitu, cari yang pasti positif. Tapi kalau misalnya dia negatif, lihat dulu tahun-tahun sebelumnya, positif nggak? Kalau misalnya dia negatifnya sekali gitu, ya mungkin di tahun itu atau di periode tersebut ya mungkin lagi ada kendala. Nah, kita nih harus analisis lebih lanjut, apakah ini sifatnya sementara atau memang ada sesuatu hal yang serius untuk kedepannya. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk belajar sedikit. Oke, tadi yang operasi kan karena positif ya dia bagus gitu ya. Yang ini bagus. Kalau periode sebelumnya ini nombokin. Nah, ini nih contohnya nih ya, yang tahun 2024. Ini kan net CFO-nya negatif. Ini pendanaannya negatif gitu. Jadi gini, kalau pendanaannya positif, artinya perusahaan ini menerima pinjaman. Tapi ya gitu aja, yang gampangnya kita simpel aja. Kalau saya gini aja, gitu ya, kita anggap aja pinjamannya dari bank gitu ya. Jadi kalau misalnya CFF-nya positif nih kayak ini positif, artinya perusahaan ini mengambil pinjaman dari bank gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya negatif, artinya perusahaan ini dia bayar pinjamannya, gitu ya, melunasi hutang. Gitu. Yang bagus yang mana? Ya kalau CFF ini ya carinya yang negatif, gitu ya. Gitu harus yang negatif, gitu ya. Karena kalau CFF-nya negatif ya artinya perusahaan ini ya bayar pinjaman, gitu ya, bayar hutang terus, gitu ya, dia bagus, gitu ya. Kan kalau hutangnya makin sedikit ya, hutangnya pasti kan nol, lama-lama nol. Meskipun ya nggak mungkin, karena kan pasti hutang digunakan ya untuk kebutuhan gitu ya. Nah, tapi kalau yang CFI, nah ini memang kadang bisa plus, bisa min. Tapi yang bagusnya dia negatif. Kalau dia negatif, artinya perusahaan ini ekspansi. Tapi kalau dia positif, ya dia menahan ekspansi, nggak ekspansi. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, CFO-nya yang tahun lalu ini kan negatif, CFF-nya negatif, tapi CFI-nya positif. Interpretasinya apa? Interpretasinya ini kita bisa lihat di sini. Nah, nih di sini. Pencairan deposito berjangka 5,5 triliun. Simpelnya gini aja, CFI kan tadi positif ya. Nah, jadi perusahaan ini menjual gitu ya, mencairkan deposito 5 triliun untuk menutupi operasional gitu ya. Jadi untuk menutupi operasional, bayar gaji, bayar karyawan, gitu ya, bayar ya secara operasional aja lah. Kalau Anda punya bisnis kan pasti tahu ya, tutup operasional. Dan juga bayar hutang. Bayangkan, depositonya digunakan untuk operasional dan bayar hutang. Bagus nggak nih? Ya kalau sekali oke, it's okay. Tapi kalau berkepanjangan terus-menerus, habis. Deposito nggak ada. Ketika kalau misalnya depositonya nol, ya mau nggak mau pasti harus, apalagi kalau misalnya CFO-nya negatif, pasti nanti CFO-nya positif. Pasti perusahaan ini nanti akan meminjam pinjaman. Dan itu harus dengan menanggung beban bunga yang nanti harus dibayar. Seperti itu. Makanya kenapa saya mencari yang CFO-nya positif, CFI-nya negatif, harus ya ekspansi lah gitu. Harus negatif. Dan CFF-nya kurang dari 0. Berarti ya harus negatif. Jadi perusahaan ini ya dia membayar hutangnya dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi beban bunganya juga berkurang. Nah di sini kita lihat nih ya dari screening checklistnya ternyata ya dia over value secara PBV, CFI-nya juga
apa namanya, ya lagi ya nggak, bukan kurang baik ya maksudnya, dia mungkin masih positif gitu ya, saya cari yang negatif dan CFM-nya dia negatif. Jadi kalau saya skip, kalau saya sih skip aja, nggak perlu dianalisis lebih lanjut lah untuk dana saham saham ini gitu ya. Menurut saya sih kurang menarik. Tapi kembali lagi terserah. Ini kan saya di sini kan hanya sebatas apa ya, sharing aja, sharing pandangan saya. Bisa benar, bisa salah. Karena yang apa, keputusan kan masing-masing gitu ya. Saya hanya sharingkan aja, siapa tahu bermanfaat gitu ya untuk teman-teman. Oke, jadi pembahasannya saya rasa cukup hari sampai sini dulu untuk Antam gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request saham yang mau dibahas, boleh komen aja. Nanti saya tampung, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke, itu aja paling. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.